Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas ABT 2B yang beranggotakan saya Rahmat Taufikur Rahman dengan NIM 4522121. Saya Nurul Hasanatin dengan NIM 452201119. Saya Nabila Nurhaliza dengan NIM 4522116. Saya Tara Unirum dengan NIM 4522128. Dan saya Rizky Trifebrian dengan NIM 4522123. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rancangan sistem kearsipan elektronik dari UNESCO di bagian kepegawaian. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memasuki ke tutorial penyimpanan arsip elektronik, sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai rancangan kearsipan elektronik di Universitas Negeri Sosial. Bidang kepegawaian. Kepegawaian merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai guna mencapai suatu tujuan tertentu. Bidang kepegawaian meliputi pengorganisasian pegawai, pengarahan pegawai, pengawasan pegawai, pengendalian pegawai, dan sebagainya. Untuk pemahaman prosedur kerja rutin, di sini ada 3. Yang pertama, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan formasi kegiatan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pegawai. Kemudian ada penentuan struktur penyimpanan dengan fungsi kepegawaian dan kode KP. Untuk deskripsinya sendiri yaitu arsip yang berkaitan dengan kegiatan Universitas Negeri Sosial dalam pengadaan pegawai meliputi perencanaan formasi jabatan, pengadaan pegawai, pembinaan pegawai, pemberhentian pegawai, registrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, cuti, disiplin, organisasi kedinasan, tenaga pengajar, rencana atau program diklat, pengiriman peserta pendidikan gelar, seminar lokakarya, dan evaluasi diklat. Selanjutnya untuk kode KP1 dengan perencanaan formasi jabatan, di situ telah tertera beberapa dokumen-dokumen yang termasuk di dalamnya. Bisa dilihat di layar. Oke, untuk kode KP2 yaitu pengadaan pegawai dengan dokumen-dokumen yang sudah tertera di layar. Selanjutnya dengan kode KP3 yaitu pembinaan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki ke program penyimpanan arsip elektronik. Di sini kelompok kami menggunakan program aplikasi berbasis web bernama e-arsip Universitas Negeri Sosial atau UNESCO dengan alamat URL yang sudah tertera di layar yaitu http://e-arsip.uniso.epz.com. Kemudian memasuki ke hak dan wewenang user. Untuk yang pertama ada admin dengan username admin dengan password admin12345 memiliki wewenang untuk mengoperasikan seluruh program mulai dari melihat data, menambah data, mengedit data, menghapus data, mendownload file, menambah user, mengedit user, menghapus user, mengatur role permission, dan mengatur user role. Untuk yang kedua ada user 1 dengan username user 1 dan password 1user12345. Memiliki wewenang untuk melihat data, menambah data, mengedit data, menghapus data, dan mendownload file. Berikutnya yaitu user 2 dengan username user 2 dan password 2user12345 memiliki wewenang untuk melihat data, menambah data, mengedit data, dan mendownload file. Kemudian yang berikutnya ada user 3 dengan username user 3 dan password 3user12345 memiliki wewenang untuk melihat data, menambah data, dan mendownload file. Berikutnya ada user 4 dengan username user 4 dan password 4user12345 memiliki wewenang untuk melihat data dan mendownload file. Dan yang terakhir ada gue1 dengan username gue1 dan password 1gue12345 memiliki wewenang untuk melihat data saja.
Baik, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai rancangan kearsipan elektronik dari kelompok kami. Untuk selanjutnya langsung masuk ke tutorial penyimpanan arsip elektronik dengan menggunakan aplikasi web. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk yang pertama yaitu tutorial menambah data dan mengupload file. Di sini kami menggunakan user admin dengan username admin, kemudian passwordnya admin 12345. Nah, kemudian akan langsung muncul dashboardnya beserta submasalahnya. Di sini kami menggunakan bagian kepegawaian dan submasalah yang kami pilih yaitu pengadaan pegawai. Untuk menambahkan data dan mengupload file, kita add new pengadaan pegawai. Kemudian kita masukkan kode masalahnya. Di sini kami menggunakan kepegawaian sehingga kode masalahnya yaitu KP. Kemudian nama masalahnya yaitu kepegawaian. Dan kode submasalahnya yaitu KP2. Kemudian nama submasalahnya yaitu pengadaan pegawai. Dan nama dokumen yang akan kami upload yaitu SK pengangkatan CPNS. Nah, untuk mengupload file di sini kita klik choose files or drag. Kemudian pilih file yang akan diupload. Setelah terdapat centang hijau, kemudian kita klik submit. Nah, di sini data dan file akan otomatis terupload. Untuk tutorial selanjutnya yaitu tutorial mengedit data dan file. Untuk mengedit data sendiri, kita pilih sub masalah. Di sini kami mengambil contoh yaitu sub masalah pengadaan pegawai. Dan kami memilih nama dokumen SK pengangkatan CPNS. Kemudian kita klik edit. Nah, di sini kita bisa mengedit kode masalah, nama masalah, kode submasalah, nama submasalah maupun nama dokumen sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kita ingin mengedit nama dokumen SK pengangkatan CPNS menjadi SK pengangkatan pegawai. Di sini kita juga dapat mengedit file dengan cara mengupload file baru. Untuk tutorialnya sendiri, kita klik tanda X merah yang berada di samping nama file, kemudian file akan otomatis terhapus. Setelah itu kita klik choose files or drag. Kemudian kita pilih file terbaru yang akan kita upload. Setelah file terupload, kita klik update. Nah, di sini data dan file sudah otomatis teredit. Tutorial selanjutnya adalah menghapus data dan file. Untuk menghapus file sendiri, caranya yaitu kita klik edit di bagian dokumen yang ingin dihapus, misal dokumen pengangkatan pegawai. Kemudian kita klik edit. Selanjutnya pada bagian file, di sini sudah tertera file yang terupload. Kemudian kita klik tanda X merah untuk menghapus filenya. Nah, selanjutnya setelah dihapus, kita klik update. Di sini kita harus memilih file di dalam submasalah yang kita pilih. Nah, setelah filenya terupload, kita klik update.
maka file otomatis telah berganti dengan yang baru dan file yang lama sudah terhapus. Untuk menghapus datanya sendiri, kita tinggal klik delete yang berada di samping kanan pojok nama dokumen. Kemudian kita klik delete. Nah, di sini data sudah otomatis terhapus. Oke, untuk tutorial selanjutnya yaitu mendownload file. Di sini, setelah masuk ke laman dashboard, kita dapat memilih submasalah yang diinginkan. Kami mengambil contoh di bidang kepegawaian dengan submasalah pengadaan pegawai. Kami memilih nama dokumen surat keterangan sehat. Untuk mendownload file, kita klik view. Kemudian klik link yang sudah tertera pada file. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian save image as. Kemudian klik save. Nah, di sini file akan otomatis terdownload. Selanjutnya adalah tata cara untuk membuat user. Yang pertama kita klik menu navigasi. Selanjutnya kita klik user. Lalu kita klik add new user. Lalu kita masukkan yang pertama ada username. Di sini saya menggunakan username 6. Selanjutnya kita buat password. Lalu kita confirm password. Selanjutnya kita masukkan email. Lalu kita pilih foto. Selanjutnya kita masukkan user role ID. Kita coba dengan user 3, lalu kita klik submit. Maka otomatis user baru akan ada. Selanjutnya adalah tata cara mengedit user. Di sini saya ambil contoh yang user 6, lalu kita klik icon edit. Lalu di sini akan muncul username, foto, dan user role ID. Di sini saya akan ubah menjadi user 7. Dengan user role ID-nya juga saya ubah menjadi user 2. Lalu untuk selanjutnya kita klik update. Maka otomatis user akan teredit. Selanjutnya adalah tata cara untuk menghapus user. Di sini saya akan menghapus user 7. Lalu kita klik icon delete. Lalu kita klik delete. Maka otomatis user 7 telah terhapus. Selanjutnya adalah hak dan wewenang. Yang pertama adalah hak dan wewenang admin. Sebelumnya kita login dulu dengan username admin dan admin 2345. Baik, kita lanjut ke menu navigasi. Kemudian kita masuk ke kepegawaian. Untuk hak dan wewenang admin sendiri, ia memiliki wewenang untuk mengoperasikan seluruh program mulai dari melihat data, menambah data, mengedit data, menghapus data, mendownload file, menambah user, mengedit user, menghapus user, mengatur role permission, dan mengatur user role. Bisa dilihat di sini, ini adalah untuk melihat, ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Sedangkan ini adalah untuk menambahkan masalah baru atau menambahkan data baru. Lanjut untuk ke user. Di sini adalah untuk menambahkan user baru.
Dan seperti yang lain, ini juga bisa untuk melihat, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya adalah roles. Masih sama, bisa untuk menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus. Dan yang terakhir yaitu role permission. Di sini juga masih sama, bisa menambahkan, bisa melihat, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya untuk user 1. Untuk user 1 kita masuk dengan username yaitu user 1 dan password 1 user 1 dengan password 1 user 12345. Karena tidak kesalahan, ini menggunakan spasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke menu navigasi. Di sini kita tidak ada pilihan seperti admin sebelumnya, baik role permission atau yang lainnya. Di sini hanya ada sub masalah. Kita masuk ke kepegawaian. Untuk user 1 bisa menambahkan data, melihat, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya adalah user 2. User 2 kita menggunakan user 2 password 2 user 345. Kita masuk. Nah, kita langsung ke menu navigasi. Nah, untuk user 2 ini yang membedakan adalah tidak bisa menghapus data, hanya bisa menambahkan, melihat, mengedit, maupun mendownload data. Selanjutnya yaitu untuk user ketiga. Untuk user ketiga kita login menggunakan username user 3 dengan password 3 user 345. Kita langsung menuju ke menu navigasi. Untuk user 3 bisa menambahkan, melihat, dan mendownload file, namun tidak bisa mengedit dan menghapus file seperti user sebelumnya. Untuk yang terakhir yaitu user 4. Untuk user 4 kita akan masuk user 4 dengan password 4 user 12345. Kita login. Kita langsung menuju ke menu navigasi bagian kepegawaian. Nah, untuk user 4 ini hanya bisa untuk melihat dan mendownload file saja, tidak bisa menambahkan, mengedit maupun menghapus file yang sudah ada. Selanjutnya yaitu adalah guest 1. Kita login menggunakan username guest guest 1 dengan password 1 guest 12345. Untuk guest ini kita langsung menuju ke menu navigasi dan kita melihat, hanya bisa melihat data saja, tidak bisa mendownload maupun menambahkan ataupun yang lainnya. Nah, kesimpulannya adalah program penyimpanan arsip elektronik UNESO menggunakan program aplikasi berbasis web yang memiliki keunggulan yaitu dapat dibuka oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
dengan fitur untuk menambah, mengedit, menghapus, dan mendownload dokumen arsip. Sekian presentasi dan tutorial program penyimpanan arsip elektronik UNESO berbasis web dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata yang kurang berkenan. See you, thanks for watching.